Good feelings gone. Yo, halo para pecinta lautan lepas, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa mandi minimal 2 kali sehari biar badan kalian pada wangi, nggak seperti lumut di dalam kolam. Dan jangan lupa jika kalian sudah jadi seorang ayah, sayangilah anak kalian dan jangan ditegur dia kalau itu masih sewajarnya. Jika anak kalian berperilaku aneh di luar jangkauan, dan disitulah peran ayah akan terlihat saat dia menjadi my hero. Juga kalau punya teman yang sering pelupa, jangan dibiarkan dia lupa akan hal yang baik. Belajarlah berpikir positif dan juga jangan memanfaatkan kelemahan orang lain. Bertemu lagi dengan saya Inisial D, yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah filem ikan yang di mana dia hilang dari dalam laut yang ditangkap oleh para nelayan, dan apakah dia berhasil diselamatkan oleh ayahnya yang akan berpetualang menemukan anaknya yang diculik. Iya, filem ini berjudul Nemo 2003, dan langsung saja kita pergi ke lautan untuk memantau seluk-beluk perairan di sana. Dan inilah filem Nemo. Three ferocious sharks. He scares away the sharks by being Nice penny, young man. And then he has to blast his way out of the Little fishing pin. Searching. Temperature 82 degrees, pH balance. Di suatu hari yang jauh di tengah lautan lepas, tepatnya di terumbu karang, hiduplah sepasang kekasih bernama Marlin, si ikan badut, dan istrinya yang bernama Karen. Mereka memiliki setidaknya 100.000 telur yang siap menetas sebentar lagi, dan salah satunya diberi nama Nemo dan selebihnya diberi nama Marlin Junior. Setelahnya datanglah tamu yang tidak diundang, yakni ikan barakuda yang memakan telur-telur tersebut, dan istrinya Marlin pun juga ikut dimangsa, dan hanya satu yang selamat dari sekian banyak telur tadi, yakni Nemo. I promise I will never. Berlatar 1 tahun ke depan tepatnya, si Nemo sudah beranjak dewasa, dan hari ini merupakan hari di mana dia mulai masuk TK. Dengan pengawasan ayah yang sangat kondusif, karena dia tidak mau kehilangan Nemo, anak satu-satunya yang masih ada. Saat diberi bimbingan oleh sang guru, yakni ikan pari, maka ayahnya tidak memperbolehkan Nemo pergi terlalu jauh, apalagi pergi ke lautan lepas. Akan tetapi Nemo merasa berani dan malu terhadap teman-temannya yang dipanggil anak papi. I know what that is. Oh, Sandy Plankton, someone. Maka Nemo memberanikan diri untuk berenang ke laut lepas dan memukul lantai si nelayan pencari ikan. Dan saat Nemo kembali ke permukaan, tiba-tiba saja nelayan atau penyelam menangkap Nemo yang belum nyampe ke terumbu karang. Sontak ayah si Nemo panik dan langsung mengejar perahu nelayan itu tanpa arah dan tujuan. No, it's gone. It's gone. No, it can't be gone. No. Setelah berenang terus mencari Nemo, dan perjalanan Marlin bertemu ikan yang lain untuk ditanyakan kemana perahu tadi membuat Nemo anaknya. Dan ada satu ikan yang tahu arah perahu tersebut pergi ke arah mana, dan dia adalah Dory, ikan yang berasal dari akuarium besar yang tidak tahu juga Dory bagaimana sampai ke laut. Tidak diperlihatkan di filem Nemo ini. Dan dia berdua pun mencari arah perahu itu bersama-sama. Di perjalanan mereka bertemu seekor hiu yang bernama Bruce. Di situ mereka berdua diajak ke pesta ulang tahunnya Bruce. Setelah sampai di tempatnya Bruce yang di sebuah kapal selam terbengkalai dan banyak balonnya, jika dipegang bakalan meledak. Di situ sudah ada kawannya Bruce, yakni Cam dan Arko. It's all right, chum. Quite a feel. Who's next? Pick me. Yes, the little Sheila down the front. What? Hi, that's incredible. Good on you, mate. Dan di sana mereka bergantian mengucapkan janji suci untuk berbuat baik dan berjanji tidak akan pernah memakan ikan, karena ikan adalah teman bukan makanan. Di sela-sela perjanjian mereka, tiba-tiba Marlin menemukan kacamata selam yang digunakan penyelam tadi untuk menangkap Nemo. These markings mean
never knew my father. Dan itulah petunjuk yang sangat akurat untuk menemukan letak di mana Nemo akan ditemukan. Dan tepat saja di kacamata itu tertulis Jalan Jenderal Sudirman nomor 4, Sydney, Australia. Dan disitulah tempat Nemo sekarang berada. Setelahnya terdapat insiden kecil saat hidung Dory tidak sengaja tergores oleh kacamata selam dari aknya. Darah itu dihirup oleh Bruce dan timbullah nafsu Bruce untuk memakan ikan lagi. Okay, there's a way out. There's gotta be a way out. That's right. I can read. Well, then here, read this down. Quick, grab the mask, grab it. Dan saat pengejaran Nemo dan Dory oleh Bruce dan Bruce tidak sengaja melempar pelang kapal ke arah balon yang mudah meledak kayak gas LPG di Sydney, Nemo sudah dimasukkan ke dalam akuarium untuk dipelihara sementara oleh dokter gigi. Dan Nemo juga menemukan teman baru di situ yang bernama Gil, Ray, Peck, Blood, dan Bubbles. Which one is it? I'm from the ocean. Ah, the ocean. The ocean! I knew it. Kid, if there's anything you need, just ask your Auntie Deb. That's me. Saat di akuarium, Nemo kelihatan panik dan tidak sengaja disedot oleh pipa angin. Dan saat dia minta tolong, maka dia dibiarkan oleh Bill karena mereka sama-sama mempunyai sirip cacat. Di lautan saat mereka terbangun berdua setelah dikejar hiu megalodon saat mereka adu argumen mengenai tulisan yang ada di kacamata itu. Dan akhirnya kacamata itu jatuh ke palung paling dalam. Di dalam palung mereka menjumpai ikan yang mempunyai lampu lalu lintas yang ada di mana ikan itu sangat keras kepala. Dengan lampu ikan, Dory selaku pelupat ranca bisa membaca tulisan itu yang ternyata tulisannya adalah Jalan Jenderal Sudirman nomor 4, Australia. Kembali di kolam, Nemo dibangunkan ikan lain karena malam itu akan dilaksanakan acara kedatangan sang Nemo dan juga akan diberi gelar. Dan akhirnya gelar sarbit lekat kepada Nemo di malam itu. Di malam itu juga Bill yang sama-sama dari laut membocorkan clue untuk Sarbit keluar dari kolam dengan cara membuat kolam menjadi kotor. Dan mereka akan dipindahkan ke plastik buat bergelinding ke laut yang ada di seberang jalan. Brother Sharkbait. Sharkbait! Ooh-ha-ha! Enough of the sharkbait. Shark bait! Ooh! Side there and jam the gears. You do that, and this tank's gonna get filthier and pushes across straight and into the harbor. Di laut, mereka berdua kembali mencari alamat Jalan Jenderal Sudirman kepada segorombolan ikan tongkol yang di mana ikan itu membuat Marlin kesal. Dan akhirnya mereka menjawab di mana jalan itu dan saat di perjalanan jika bertemu tembok, lalulah di tengahnya bukan di atasnya. When you come to this trench, swim through it, not over it. Trench, through it, not... Dan saat tiba di lokasi, Nemo malah ngajak Dory untuk lalu di atasnya. Over we go. Come on, trust me on this. Trust you. Yes, trust, it's what friends do. Di atas ternyata mara bahaya sedang mengintai, yaitu sekumpulan ubur-ubur satu kabupaten yang siap menyengat mereka kapan saja. Di saat mereka hendak keluar, ternyata Dory ketinggalan di dalam. Di waktu menyelamatkan Dory, mereka saling tersengat dan tidak sadarkan diri. Oh no. Dory! Sydney. That's it! Beralih di akuarium, Nemo yang mulai melakukan aksinya yang dipandu Bill yang saat dia hampir berhasil sembari juga hampir mati. Sharkbait! Grab hold of this! Gil, don't make... Saat tersadar, Marlin dan Dory sudah berada di atas kura-kura yang siap membawa dia ke Sydney. Dan yang sekarang mereka sudah sampai di arus balik Sydney. Yang di saat itu Marlin sedang menceritakan petualangannya ke anak kura-kura. Dan sejak itu cerita Marlin pun menyebar sangat cepat dan sampailah ke burung Bingo, yang burung itu langsung menceritakan kisah ayahnya ke Nemo, yang dimana ayahnya sudah mengarangi lautan untuk mencarinya. Straight down into the dock. It's like wicked dark down there. You can't see a thing. That means that he may be on his way here right now. That should put him in Sydney Harbor. Saat itu juga Nemo bersemangat lagi buat melakukan cara buat kabur seperti tadi, dan dia pun berhasil membuat saluran air macet yang membuat air kolam kotor.
What does he get for a reward? He gets to battle an entire jellyfish forest. Sharkbait, you did it! Sharkbait, you're covered with... Setelah lepas dari arus Sydney, mereka bertemu dengan sobat kecil yang ternyata itu tidaklah kecil, melainkan itu paus yang sangat besar. Dan saat mereka bertanya jalan dengan bahasa paus, malah mereka dimakan. Anjay. Di hospital, air kolam udah kotor dan mereka siap buat kabur. Float! That's disgusting! Di dalam mulut paus, Marlin malah putus asa dan saling salah menyalahkan yang pada saatnya mereka berhasil keluar dari dalam mulut paus dan sudah ada di pelabuhan Sydney. I have to tell him how. Will, you'll see. No. Wow, I wish I could speak whale. Okay, all we got. Di kolam, saat terbangun, kolam sudah dalam keadaan bersih dengan alat baru yang membersihkannya, yakni Aquascore. Curse you, Aquascore! Setelahnya Nemo ditangkap dengan jaring kecil, maka mereka berenang ke bawah dan akhirnya Nemo dapat juga buat diberikan ke anak yang nakal nomor 1, yakni Darlin, yang bakal jadi tuan baru Nemo. Saat sibuk mencari Nemo, mereka dapat hadiah yakni santapan burung penggo dan mereka pun berontak dan akhirnya dia selamatkan oleh burung penggo yang baik hati. Lantas mereka dibawa ke kolam Nemo buat dikasih ke anaknya. Setiba di rumah sakit, terjadi kekacauan di situ yang akhirnya Marlin sudah melihat Nemo sudah dalam keadaan mati. Those pearly whites. I'm a piranha. Then. Guy. He's dead. Sharkbait! Yay! Fishy, fishy, fishy. Muscle it. Saat itu kekacauan masih saja terjadi karena Gil melompat ke arah Darlin buat memasukkan Nemo ke dalam toilet karena pembuangan toilet perginya ke lautan semua. Yang pada akhirnya Marlin sangat terpukul dengan kematian Nemo dan dia langsung meninggalkan Dory, dan yang akhirnya Dory berhasil bertemu dengan Nemo yang saat Nemo berhasil lolos dengan cara masuk ke pipa bawah yang perginya ke lautan. Saat di perkumpulan ikan tongkol, disitulah ayah dan anak bertemu saat lama terpisah. Saat mereka mulai berbahagia, tibalah nelayan penangkap ikan tongkol yang di dalamnya jaring terdapat Dory yang terjebak. Dan Nemo yang sudah dengan segudang pengalaman memberanikan diri buat mengajak semua untuk berenang ke bawah seperti yang ada di akuarium tadi. Yang akhirnya dia berhasil dan hidup bersama lagi, bersambung. Keep up with the program, Dory. Remember, fish are friends. Baiklah, itu saja alur cerita Nemo 2003 yang dimana kita selaku manusia iri kepada ikan karena ikan saja menyayangi anaknya lebih dari apapun. Jangankan kita, anak pergi ke jalan aja kita selaku orang tua terkadang lalai untuk menjaga si buah hati. Dan segini saja pembahasan tentang film Nemo. Kalau kamu suka video ini silakan subrek aja, like and share ke teman-teman kamu biar teman kamu juga sadar anak adalah makhluk yang dititipkan oleh sang pencipta. Dan itu saja pidato yang sudah saya berikan. Saya Inisial D selaku mentor eksperimen film. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya jika masih diberi kesempatan hidup. And see you on the next video. Terus berenang, terus berenang, berenang, berenang.